wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nabda darsana bi qiraatil basmalah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya absen dulu. Yang pertama Anissa, Sandi, Tegar, Ayu, Rizal, Devi, Rama, Rayyan, Prisa, Putra, Putra tidak masuk. Kenapa sakit? Dan pulang. Soalnya kemarin saya dibantu dari Naila, Nazwa, kalau perempuan Hadiroh, ayo dijawab. Nazwa, nah, yang perempuan nanti gitu juga ya. Kalau laki-laki Hadiroh, Angga, Farid, yang mana? Hadi, itu apa? Hadiroh itu perempuan. Gimana? Kadis ajarin dalam guru bahasa Pak. Kadis mau kadis coba Farid, Nurul, Roh, David, Dwi, Sarah, Nur Aini, Linda, Rais, Andre, Khairul Nisa. Mas, waktu saya kemarin mau disebut. Siapa yang belum disebut? Khairul Anam oleh Fahri. Khairul Anam, Fahri Ahmad. Anjari mas, saya anjari. Nanti yang nggak masuk Putra diajak masuk ya. Dibilangnya yang Pak Ahmad. Ada kan kelas kita kan punya pendekar kan? Oke. Pojok. Sebelum kita alhamdulillah semuanya ya meskipun ada yang hadir semoga segera bisa masuk, segera bisa gabung dengan kita mengikuti pembelajaran. Nah, ini yang pertama kali karena mapel kita ini fikih ya, apalagi sudah kelas 8, sudah dari kelas 7 habis ini kelas 9. Jadi ilmu itu jangan kita belajar, tapi nanti di rumah dipraktekkan. Sholat, sudah belajar tata caranya sholat, nanti dipraktekkan di rumah. Dan materi apapun, karena ya fikih ini sebenarnya ya bukan tentang perkataan saja, perbuatan. Al-ilmu bil ahkam syariah, al-mu'alifah dan seterusnya. Maka fikih paham nanti diamalkan. Yang perempuan apalagi yang pasti akan mengalami suatu fase di mana Anda ini, kalau laki-laki ya sunat, kalau yang perempuan nanti ada darah haid.
ketika belajar kebingungan, itu nanti bisa tanya ke gurunya, ke temannya, ke orang tuanya. Karena nanti satu kejadian itu bisa berdampak pada beberapa. Contohnya perempuan sudah haid semua ini. Nah, itu nanti Anda orang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran. Apa di sini ada yang sedang menghafal Al-Quran? Sedang menghafal Al-Quran? Ada, aku cuma membaca. Sudah sampai di berapa? Apa? Menghafal Al-Quran. Apa itu membaca? Ya, masih proses di Al-Fatihah. Sudah selesai Al-Fatihah. Ya, setidaknya ya mulai itulah juz amma itu Anda hafalkan. Ya masa nanti ketika sudah punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, ketika gendong anaknya ojo dibanding-banding, ya kan nggak enak. Ya dibacain Al-Quran biar anaknya nanti menjadi generasi yang soleh, berguna bagi bangsa, agama dan negara. Itu silakan dihafalkan. Apalagi yang dipelajarkan di Quran hadis nanti dihafalkan. Itu kembali ke perempuan. Perempuan itu tidak boleh sholat, tidak boleh wudhu, tidak boleh apa lagi baca Quran, tidak boleh puasa. Ya apa? Kalau misalnya baca Al-Quran Perempuan baik itu membaca atau memegang Al-Quran itu tidak boleh. Baru kalau tidak punya wudhu, Anda suci loh ya. Baik laki-laki juga suci, tidak sedang dalam keadaan hadas besar. Ya sudah dipelajarkan di kelas 7, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ini cara menghilangkannya dengan apa? Dengan wudhu. Ya salah satu contohnya ya apa keluar sesuatu dari jalan depan dan belakang itu agar suci ya wudhu. Kalau hadas besar ini cara menghilangkannya dengan apa? Mandi besar. Salah satunya ya salah satu dari alasan mandi besar ya selesai kan. Kalau laki-laki ya setelah keluar mandi sperma itu sudah pernah kan semua ini apa belum balik semua ini apa dipaksa baliknya. Itu Anda mandi besar beda loh ya, atas kecil dan atas besar. Kalau head masuk ke kalau tidak punya, kalau setelah apa mengeluarkan air kecil itu apa? Atas. Nah, yang seperti itu boleh memegang Al-Quran yang ada terjemahan. Tapi itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ya kita masih belajar lah, kita mungkin ya kesulitan karena memakan banyak waktu langsung memegang Al-Quran yang ada terjemahannya. Tapi kalau head boleh. Head baca Al-Quran di asrama itu pondok apa enggak? Pondok. Dibolehkan maksudnya. Biasanya gini, kalau orang-orang yang perempuan yang sedang dalam fase menghafal Al-Quran itu tidak memegang, tapi membacanya boleh, tapi dengan tujuan zikir, bukan untuk membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran haram baginya, karena Al-Quran ini suci. Sedang perempuan yang itu ya seakan-akan mempunyai pula terhalang itu darah. Ya mungkin ada perbedaan pendapat. Ya, namanya harus sholat. Ini pertanyaan yang paling mendasar lah. Tadi subuh sudah sholat semua? Sudah semua. Kenapa kok belum? Kesiangan. Kalau ya M-nya itu karena apa? Bukan karena malas Anda. Semoga tidak karena malas. Mas
meskipun Anda kesiangan, itu pastinya masih ada jeda waktu untuk mempersiapkan sekolah. Mandi, sholat dulu lah untuk mengkodok sholat subuh. Bagaimana caranya mengkodok? Kita memisahkan dalam sholat subuh lah. Usolli subuh. Mustaqbilan kiblati. Ada. Kalau kodok, adanya diganti dengan kodok. Kodokan lillahi ta'ala. Wah, apa ya? Sudah tahu kan ya? Sudah tahu caranya mengkodok sholat ya, silakan dipraktikkan. Tadi yang belum sholat subuh silakan nanti setelah sholat zuhur dikodok. Nah, itu tentang masalah sholat, sedikit tentang sholat. Apa setelah kita mempelajari sholat di pertemuan kemarin, apa ada yang ditanyakan mengenai sholat? Tidak ada ya? Itu pesan saya. Meskipun Anda bangun kesiangan, Anda tetap harus mengkodok sholat. Niatnya bagaimana? Seperti tadi lah. Perempuan semuanya. Nah, ini karena tidak ada yang tanya, coba saya tanya ke perempuan dulu. Ada orang haid, otomatis jalan nggak sholat ya? Ini sholat yang dia tinggalkan wajib dikodok apa enggak? Kenapa? Ayo dari tubuh sini wajib dikodok apa enggak? Yang keempat dong. Ayo rundingan dulu, enggak ya? Enggak wajib dikodok. Jangan pelin-pelan gitu dong. Gimana? Wajib apa enggak? Enggak apa wajib? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini didengarkan juga ya? Yang laki-laki boleh lah. Nanti ketika punya istri biar tahu. Oh begini loh Dik. Saya dulu pernah ngaji sama Pak Sarung yang ganteng itu. Dikasih tahu begini. Ada perempuan haid, otomatis dia kan tidak meninggalkan sholat yang ditinggalkan ini wajib dikodok apa enggak? Wajib. Enggak. Ya, sabar. Dari kubu sini gimana tanggapannya? Wajib dikodok. Berarti wajib mengganti sholat yang ditinggalkan ketika haid? Enggak. Bagaimana ini kan katanya sudah haid semua. Pelajaran ke-7 loh ini. Enggak, Mas. Nah, ayo dari laki-laki menjawab enggak. Dan yang betul adalah laki-laki. Mari cari jawab. Coba nanti ditanyakan lagi dulu. Begini mungkin. Ini biasanya kalau ngaji nggak tidur kan enggak? Nanti ternyata tidur. Karena begini, perempuan ketika haid ini kan tidak wajib sholat, juga tidak wajib puasa. Kasihan dia, beri dia kesempatan untuk meringi kesakitan karena dilapnya itu. Gak usah puasa dulu lah. Itu baru kalau sholat gak wajib dikodok. Ya Mas. Gak wajib dikodok. Ya sepakat jangan lagi. Dapat ngaji dari mana? Bawa kajian, Mas. Ya kan di kelas 7 itu kan ada ekstra itu Ngaji, di masjid. si ngaji lagi. Oh, enggak nututi kelas itu. Oh, Tapi kasihan ngaji nggak sekali pernah ya. itu. Makanya kayak begini ilmunya. Jadi bego. Iya. Belajar lagi ya. Kalau perempuan haid, ya kasihan kalian dong kalau disuruh mengkodok sholat. Mau apa? Nah, kalau puasa itu wajib mengkodok. Kenapa? Karena kalau puasa ini ya terbatas sampai 30 hari lah. Itu pun perempuan paling sedikitnya haid berapa hari? Minggu. Paling sedikit 1 minggu. ya. Biasanya haid berapa? 4 hari. Biasanya hari. ini pengennya ngaji banyak apa ini? Jangan saya. Kalau paling sedikitnya 7 hari atau 6 hari. Kalau umumnya 15.
kalau puasa tidak wajib diqodho, kenapa? Ya karena terbatas sampai itulah. Jadi agak mudah untuk mengqodhonya. Kalau sholat, setiap bulan, setiap hari ada ini sholat 5 kali. Kalau Anda hanya 6 hari 6 kali 5 30, Anda mau sholat 30 kali. Ya kan enggak? Jadi saya kasih tahu ini keringanan bagi perempuan kalau sedang dalam keadaan haid, yaitu tidak wajib mengqodho. Kalau puasa wajib dong. Nah, is cocok sudah siap membangun rumah tangga ini. Masih siap aja dulu. Iya. Mampu ISS. Iya. Marga mau Tentang Mas. ya itu yang perempuan. Ayo, gak ada pertanyaan. Kalau gak ada pertanyaan, habis ini setelah lagi saya tanya lagi nih. Sebagai refleksi kita yang kita masih mengenai pelajaran yang lalu-lalu. Ayo, yang laki-laki ini sudah sunat semua kan ya? Sudah. Delok. Lu masih dulu masih. Mari. Sunat kalau dalam bahasa Arab itu apa? iPad. Apa? Kitan. Ayo ini. Mas. Sunat dalam bahasa fikih itu apa biasanya? Kitan. Ini kata Mas ini apa? Kaitan apa hitam? Kaitan apa hitam? Apa ada yang baca ketan nih? Oh ya. Hitam ini bagi laki-laki wajib. Berarti Anda harus sunat semuanya ya. Ya, dipotong sedikit lah, jangan banyak-banyak. Betul. Pertanyaan saya kepada laki-laki ini mengenai pelajaran yang lalu tentang toharoh, najasah dan masalah belum dikasih waktu, masih ke laki-laki dulu. Simpan dulu pertanyaannya. Ya, di sini. Ini yang laki-laki. Ada sebelum sholat ini kita harus apa dulu? Wudu. Ada. Mas mandi. Ada teman saya itu wudhunya pakai topi. Karena juga sebagai terapi ya. Ini wudhunya sah apa enggak? Enggak. Karena berwarna dan berasa. Kenapa enggak sah? Karena berwarna dan berasa. Emang air di jadi itu enggak berwarna. Boten. Kan warna putih. Berasa Mas, berasa. Di jeding. Berasa. Nggih. Berasa manis. Ayo yang perempuan gimana? Ada orang duduk memakai air kopi, sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena apa? Kita mensucikan. Nah itu loh ada yang sepil jawabannya tadi. Itu mulai benar itu. Tidak mensucikan, tapi ada kata sebelum tidak mensucikan. Apa? Masih ingatkan pembagian air ada 4. Suci mensucikan, suci tapi makhluk digunakan. Berarti kalau ayo saya tanya lagi untuk menyakinkan. Ya saya maju sedikit lah. Saya kasih tahu jawabannya. Wudhu pakai kopi sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena Berasa manis. ya itu karena air kopi ini suci tapi tidak mensucikan. Itu kan masih ingatkan pembagian air dapat materi kelas 7, kelas 8 masa nggak bisa. Nah itu sudah paham ya berarti wudhu itu harus pakai air keran itulah yang masih murni dari sumbernya, le mineral contohnya. Sponsor. Nah, kalau sudah dicampur dengan kopi, air mawar, jus, dicampur dengan sebagainya itu sudah bisa dibuat suci. Tapi masih suci untuk diminum. Dalam artian diminum itu boleh. Anda mandi pakai itu juga boleh. Tapi ya kalau mandi wajib ya sah. Gitu ya. Apa pertanyaannya? Ya? Ini mau tahu aja atau mau tahu banget?
dapat ini materi hitam ya? Belum. Tapi sudah mempraktekkan. Sudah. Masya Allah sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Yang perempuan sudah hitam. Loh. Nah, ini belum mendapat materi hitamnya. Mungkin nanti di kelas 9. Anak mau win. Ini apa? Bentukku ini membuka. Kenapa laki-laki harus hitam? Sebenarnya bukan hanya laki-laki, perempuan juga wajib hitam. Gini, kita beragama ini menggunakan mazhab siapa? Ayo, ada yang tahu? Umumnya orang Indonesia. Nah, menurut pandangan ini, qaul asal itu perempuan juga wajib hitam. Tapi ini saya jelaskan. Jangan masukin dulu. Ini pernah dengar keterangan kalau perempuan itu wajib hitam? Benar. Perempuan wajib hitam. Wajib. Apanya yang mau dihitam itu? Apanya yang mau disunat? Kak. Belum tahu kan? Ya, ini saya kasih tahu. Begini ya, ini agak sedikit memberikan pengantar materi tentang hitam buat nanti di kelas 9. Saya sudah pernah belajar ini. Kasus-kasus hitam itu wajib bagi perempuan dan laki-laki. Versi mazhab siapa? Syafi'i. Versi mazhab Syafi'i. Tapi karena prakteknya itu sedikit ada yang salah seperti di Mesir itu sampai perempuan itu tidak bisa mengandung karena hitam, itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tapi versi nas hadis, makanya di konteks Indonesia karena hitam bagi perempuan ini belum masih tabu dan bahkan masih belum ada yang tahu. Ini bisa terjadi, masa perempuan berhitam? Apa yang berhitam? Makanya ada pendapat yang mengatakan ya muslimah sesuatu kemuliaan. Nah, lalu kenapa kok laki-laki ini harus dihitam yang umumnya? Kalau kita belajar itu ada namanya ilmu hikmatul tasyri' wa falsafatuh. Hikmah disyariatkannya sesuatu, hikmah diperintahkannya sesuatu, itu apa? Itu semuanya dibahas. Kenapa kok kita harus sholat? Kenapa yang laki-laki harus sunat? Itu saja dulu ya, yang saya jelaskan. Kapan-kapan saya jelaskan kenapa wanita saat ini kok tidak boleh sholat, kenapa kok tidak wajib memfoto. Yang pertama, kenapa kalau laki-laki ini wajib kita? Yang pertama tentunya perintah Nabi, kemudian yang kedua dalam kajian kesehatan medis laki-laki ini ini memang materi fikih kita frontal sedikit lah Bapak biar paham semua. Di alat kelaminnya itu kan sebelum sunatan tertutup ya kepalanya itu. Nah itu berpotensi menyimpan kuman. Makanya kalau perempuan kan enggak seperti itu. Apalagi perempuan punya fase di mana dia mengeluarkan darah kotor, itu lebih aman. Makanya kalau yang laki-laki kita agar tidak terjangkit penyakit yaitu dipotong yang ketiga kalau kulfah. Nah, kalau perempuan apanya yang dipotong itu kalau Anda tahu itu birunya, klitorisnya. Untungnya di Indonesia tidak dipraktekkan. Jadi yang laki-laki apa? Ada pertanyaan tentang menghalang najasah sholat? Tidak ada, sudah. Berarti kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sujud sahwi. Pengantar diri lah, biar mungkin teman-teman pernah mempraktekkan tapi belum tahu itu apa namanya. Begini, ada imam lupa tidak kunut. Kunut ini kan termasuk sunnah. Sunnah apa? Sunnah. Nah, sunnah abad. Itu baginya sunnah sujud sahwi setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu kan pernah biasanya. Tapi ini kan sholat subuh. Di sholat lain juga bisa seperti kok lupa tidak mengerjakan sunnah apa satunya abad.
ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Itu sunnah sujud sahwi. Lupa, nah lupa ini ya harus dikerjakan lagi. Nah terus nanti sebagai bentuk kafaroh apa pengganti dari lupa tadi dilakukannya sujud sahwi. Itu nanti kita praktekkan. Nah ini setelah belajar bab sholat itu mungkin kita menemui ada seorang imam yang melakukan sujud sebelum salam. Itu dilakukan ketika kita lupa. Itu dinamakan dengan apa? Sudah ada yang pernah tahu namanya sujud apa? Sujud ketika melupakan sesuatu dalam sholat. Sujud. Nah, gitu aja kok malu-malu. Nah, namanya sujud sahwi. Sekarang materi kita tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ya silakan ditulis. Nah, yang yaitu sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan ketika lupa. Ya, sujud sahwi, sujud yang dilakukan ketika melupakan sesuatu dalam sholat. Ini kita, yaitu kalau sujud sahwi lughatan anisyan, maknanya itu lupa. Secara bahasa bermakna lupa. Sudah? Nah, sedangkan secara istilah sujud sahwi bermakna sujud yang dilakukan ketika melupakan. Sujud yang dilakukan ketika melupakan sunnah hayat atau sunnah abad, semisal kunut dan semisal kunut dan yang mana dilakukan ketika sebelum salam. Sudah ya? Tapi hukum dari sujud sahwi ini ditulis hukum sujud sahwi sunnah. Sudah paham kan? Pastinya ini yang pernah ke masjid kan ya? Sering. Ngimami. Seminggu satu kali ya. Pas Jumatan itu datang ke masjid ya. Pasti kadang-kala ada yang melakukan sujud sahwi. Yaitu mungkin teman-teman sudah pernah mempraktekkan, tapi belum tahu apa namanya, konsepnya bagaimana, mekanismenya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu konsep dasar tentang sujud sahwi. Kemudian lalu apa saja yang menyebabkan seseorang itu sujud sahwi? Yaitu yang jelas kunut. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kesunahan untuk sujud sahwi. Yang pertama yaitu ketika dia meninggalkan sunnah abad. Kemudian yang kedua ketika meninggalkan atau melupakan jumlah rakaat. Ini rakaat saya berapa ya? Nah itu sunnah nanti untuk sujud sahwi. Sering lupakan jumlah rakaat. Sering. Yang jumlahnya 4. Ini rakaat berapa ya? Nah ketika kok demikian itu ini 3 apa 4 ya berarti pilih 3. Kalau memang ini 2 apa 3 ya rakaatnya ya pilih 2. Pokoknya pilih yang lebih rendah. Karena konsepnya dalam ibadah itu kata ulama yang nanti fil ibadah bima fil masjid amro bima fil bukan. Jadi karena 2 ini ya pasti sudah dikerjakan ya ambil yang paling sedikit ya. Gitu. Nah, sujud sahwi ini dilakukan sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir itu innaka hamidul majid langsung sujud 2 kali membaca ini ditulis
doa sujud sawi adalah membaca subhana man la yanamu wa la yasu. Yang atas itu hanya sujud sawi tapi itu ada yang tidak dibaca. Kemudian yang bawah ini subhanallah yang itu doa yang dibaca. Jadi nak kami di masjid langsung sujud, kemudian nanti membaca subhanallah yang saya praktekkan. Ayo diperhatikan. Ini sujud di sini lah. Inna kami di masjid yang bacaan paling akhir itu kemudian setelah itu langsung sujud membaca subhanallah yang wa la yasu. Sudah selesai bangkit lagi, sedikit berhenti diam sekadar membaca subhanallah, kemudian sujud lagi membaca doa yang sama. Setelah selesai bangkit langsung salam. Itu caranya. Jadi sujud sawi ini sujud 2 kali ya, untuk mengganti kelupaan kita. Itu materi yang pertama. Kita langsung praktek saja media pembelajaran kita ya, jadi peragaan dari guru. Maka kita langsung mempraktekkan yang pertama. Hasilnya cuma yang maju. Pertama yang ayo, nggak apa-apa. Maju. Ya, ayo Mas Andi. Ayo Mas Andi. Maju. Sampai ke mari. Ayo Mas Andi. Ya, ayo. Faiz. Maju. Faiz. Ayo teman-teman diperhatikan, ini tata cara sujud sawi ya. Ayo sekarang duduk. Duduk, beristirahat. Baca innaka hamidum majid, nanti langsung terus sujud dan baca doa tadi ya. Ayo. Innaka sujud, membaca, dikeraskan. Subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, itu dibaca 3 kali. Bangkit lagi, diam sekadar membaca. Nah, diam sekadar membaca, lalu sujud lagi membaca doa yang tadi. Ulangi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Langsung salam. Ada yang ditanyakan dari praktek sujud sawi? Ini ada dipakai di sana. Nah, ini sudah paham semua tentang praktek sujud sawi? Nah, nanti saya kasih tugas untuk membuat video tentang sujud sawi ya. Tapi ini diperagakan dulu. Tapi bukan dalam sholat asli ya. Nanti Anda pura-pura lupa demi tugas. Lupa apa sholat terus sujud sawi. Ya langsung kita kami cuma langsung sujud sawi. Ini saya butuh apa relawan juga dari pihak perempuan 2 orang. Ayo kita
diperhatikan ya, nanti tugasnya membuat video seperti ini. Baca kami kemarin kemudian baca doa sebentar. Jelaskan praktek sujud tawi ini. Gak usah memperagakan, dijelaskan aja. Guys, gimana? Dilakukan di akhir sholat sebelum salam sesudah. tadi. Nah, ya. Baca doanya Pak. Berapa kali? Kan nggak perlu sujud wis kalau perempuan, langsung baca doa 3 kali ya. Subhanallah. Sudah kembali silakan. Nah, jadi itu praktek dari sujud sawi. Diperhatikan media pembelajarannya dan peragaan guru peragaan di rumah. Nanti tugasnya seperti tadi yang membuat video tentang sujud sawi di rumah. Itu materi kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi sebelum dibuat sholat itu, kalau tadi kan di dalam sholat, sekarang di dalam sholat yaitu sujud syukur. Ditulis syukur secara bahasa bermakna berterima kasih. Ada secara istilah bermakna sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari musibah. Itu sujud syukur. Nah, tata caranya ya sama seperti sujud tapi ada niatnya. Ini berarti nama itu sujudas sampai sunnah lillahi ta'ala. Itu kemudian sujud. Nah, itu tata caranya sujud syukur. Tapi kalau sujud syukur ini hanya 1 kali saja, tidak seperti sujud sawi yang berapa kali? 2 kali. Nah, itu sujud syukur. Kemudian ada lagi seperti yang paling sering mempraktekkan ini ya sebenarnya pemain bola itu, cuma yang secara fikih. Dulunya kenapa? Cara melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah suci, baik badannya, tempatnya. Kemudian yang kedua, dia punya wudhu. Nah, pemain bola itu aku punya wudhu. Bukan mesinnya perempuan. Ya, tapi kita tidak membatalkan wudhu. Ya mungkin siapa tahu dia kencing di celana kan masih hujan-hujan itu. Biasa yang dilakukan teman-teman itu ekstra itu. Ya, mungkin siapa tahu. Iya. Takutnya ada yang najis ya. Nah, jadi ya, tapi ya bolehlah silakan. Tapi itu tidak mendapat pahala karena tidak sesuai dengan prosedural sujud syukur. Tapi ya itu patut kita apresiasi lah untuk syiar Islam. Pemain Kristen saja ada seremoni yang kita menceritakan, apalagi kita. Ya. Itu tentang sujud syukur. Kemudian yang ketiga tulis yaitu sujud tilawah. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah kata malu, itu biasanya ada tanda sajadah. Itu kita bahas. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat sajadah ada 15. Antara lain surat Al-Alaq ayat 19. Di surat Ar-Rahman dan sujud tilawah prakteknya sama seperti sujud
apa tadi sesudah sujud sawi ada sujud syukur. Gitu. Doanya boleh membaca seperti yang sajadah wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqahu wa tabaraka wa ta'ala. Itu sujud tilawah. Dan apakah ada yang ditanyakan dari ketika sujud tadi? Apa yang berubah, apa dari ditanyakan dari sujud 3 ini? Nggak ada. Dan nanti tolong dikerjakan tugasnya di rumah, nanti diupload ke channel YouTube-nya masing-masing boleh, di Persitoran juga boleh, di komunitas saya wajib. Ya, saya tunggu nanti bisa diterima. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ingat pesan saya, ilmu fikih ini bukan hanya tentang teori tapi juga tentang praktek. Jadi ketika kok uang satunya ditambah, silakan jadi syukur. Membaca Al-Quran cuma saja, silakan sujud tilawah dan sebagainya seperti itu ya. Terima kasih. Naktatim dan sama pilihan dan dikira atil hamdalah. Alhamdulillah.